selesai. Shalom adik-adik. Kamu tidur dulu ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, dan kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Iyut di sini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini berbicara tentang kejujuran. Apa itu kejujuran? Kejujuran adalah lawan kata dari kebohongan. Waduh, siapa yang tidak pernah berbohong? Ayo, siapa yang tidak pernah berbohong sama orang tuanya? Siapa yang tidak pernah berbohong sama teman-temannya? Pasti kalian pernah berbohong. Ayo. Ya, oke. Kak Yu juga pernah berbohong. Tapi sampai saat ini Kak Yu berusaha untuk hidup jujur. Karena apa? Orang yang jujur adalah orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Beda dengan orang yang tidak jujur atau bahkan pembohong. Tuhan sangat tidak senang. Manusia pertama yang membunuh adiknya. Adik-adik tahu nggak siapa dia? Kain. Ya, anak dari Adam dan Hawa. Kain membunuh Habil. Dan ketika Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Di dalam kitab Kejadian pasal 4 dikatakan, aku tidak tahu Tuhan. Memang aku penjaga adikku. Aku tidak tahu. Kain sudah berbohong. Tuhan kan tahu apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan tahu jika Kain sudah membunuh Habil. Adik-adik, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan bahkan. Maka dari itu, Kain dimurkai Allah dan dia diusir dari tempat kediamannya oleh Tuhan karena dia berbohong dan tidak jujur. Ada tokoh Alkitab selain dari Kain yang masih banyak tokoh-tokoh lain adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus saat itu. Ketika Yesus akan disalib dan ketika Yesus mau diadili, ada seorang yang dikasihinya. Dia bernama Petrus. Masih ingat ceritanya? Yuk kita akan membacanya yuk. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69. Kita akan baca secara cepat ya. Oke, dengarkan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di hadapan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal Yesus, katanya. Ayat yang ke-72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu.
Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, orang yang merasa dirinya kuat, Petrus pernah berkata bahwa gak mungkin aku menyangkal guruku. Gak mungkin itu terjadi. Tetapi kenyataannya Petrus jatuh di dalam ucapannya. Sebetulnya Petrus sayang gak sama Yesus? Petrus cinta gak sama Tuhan Yesus? Adik-adik, iman tidak hanya dengan percaya, tetapi perbuatan juga harus dilakukan. Maka saat engkau berdosa dengan mulutmu dan engkau tidak jujur, maka sebetulnya imanmu adalah kosong. Ada salah satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa Tuhan katakan, dan hanya ada satu orang di muka bumi yang seperti dia. Wow, siapa? Wah, penasaran ya? Ingat cerita satu tokoh, Ayub, yang dilanda malapetaka luar biasa. Ayub adalah orang yang paling saleh di muka bumi dan orang yang jujur. Kita buka ayatnya. Kita akan baca di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yuk, kita akan buka bersama-sama. Yuk, buka Alkitabnya adik-adik. Oke. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Wow, hanya satu orang di muka bumi saat itu yang saleh dan jujur, dia adalah Ayub. Maka dari itu adik-adik, Petrus memberikan gambaran kepada kita bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita diberkati oleh luar biasa oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah tetap lakukan firman Tuhan dan jadilah orang yang jujur bagi Tuhan. Karena orang yang jujur dikasihi Tuhan. Untuk itu, Kak Yud akan memberikan 3 hal. Kenapa kita harus jujur? Katanya jujur itu hancur, jujur itu acur, kata orang Surabaya. Enggak, di dalam Tuhan jujur itu makmur, jujur itu diberkati Tuhan. Karena dari jujur, maka yang pertama, kenapa kita harus jujur? Yang pertama, kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Allah cinta banget kepada orang-orang yang jujur hatinya, orang yang saleh. Banyak di kitab Mazmur berkata, aku mengasihi orang yang jujur hatinya. Nah adik-adik, yuk lakukan hal yang jujur agar kamu dicintai Tuhan. Kamu dan saya dicintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kepada orang yang jujur. Ingat, kenapa Tuhan cinta orang yang jujur? Dia ingin kita kuat. Dia kepingin kita yang dikasihnya, yang diciptakan itu akan bersama-sama dengan dia menikmati indahnya surga. Yang kedua, kenapa kita harus jujur? Agar kita banyak teman. Wah, yes, Tuhan berkata bahwa kamu akan dicintai Tuhan dan dicintai sesama. Itu yang harus kita lakukan.
Kalau kita tidak dicintai orang, lingkungan kita tidak dipedulikan atau bahkan kita dikucilkan karena perbuatan kita, maka kenapa kita harus ada di dunia? Untuk itu yang kedua, kenapa kita harus jujur? Agar kita punya teman yang mengasihi kita. Seperti ikan yang ada di hadapan saya. Coba perhatikan adik-adik. Ikan ini dia merasa sendiri. Mungkin dia juga sombong. Enak gak sendirian? Kalau kamu di rumah sendirian, enak gak? Kalau kamu di hutan sendirian, enak gak? Kalau kamu ada di pegunungan sendirian, enak gak? Tidak enak. Maka hidup harus ada teman, agar kita bisa bersukacita bersama, agar bisa kita bersosialisasi, saling mengasihi. Maka yang Tuhan inginkan dalam kejujuran, agar kita bersama, dipercaya orang lain. Ikan ini kan sendirian. Yang Tuhan inginkan kita jujur, dan dia tidak lagi satu, tetapi dia menjadi 2 ikan. Wah, senangnya ikan ini, dia hidup bersama-sama berdua. Berteman. Dari 1 ikan menjadi 2 ikan. Kenapa kita harus jujur? Agar kita punya banyak teman. Yuk, kita jujur agar kita punya banyak teman. Dan yang kedua, kita harus jujur karena kita akan semakin dikuatkan. Sengsara, pencobaan, sakit, penyakit yang melanda dunia saat ini tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena Tuhan Yesus yang menjadikan kita yang lemah, dari ketulusan hati kita boleh menjadi orang yang kuat. Masih lemah. Dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Dan semakin dikuatkan, kita berkata jujur. Kita bisa tegak berdiri. Kita semakin kokoh bersama Tuhan. Tidak lemes. Oke, saat ini kita akan bersama-sama melakukan yang Tuhan firmankan. Hiduplah menjadi anak-anak yang jujur. Jangan berbohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke, kita akan berdoa yuk sebelum kita akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berjanji akan menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang Tuhan andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, agar kami dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.